Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan pantai dengan hybrid engineering. Pertama itu, yang kita ketahui, erosi pantai dan abrasi laut adalah ancaman yang serius bagi wilayah pesisir, di mana perlindungan pantai ini sangat dibutuhkan untuk menjaga ekosistem, permukiman, dan infrastruktur. Yang mana di sini kita akan menggunakan metode pendekatan hybrid engineering untuk menggabungkan rekayasa alami dan rekayasa struktural. Hybrid engineering. Hybrid engineering ini merupakan kombinasi soft engineering atau yang disebut alamiah dan hard engineering yang disebut dengan struktur buatan, yang mana dia berfungsi untuk mengatasi permasalahan pesisir dengan melakukan pendekatan terpadu untuk pelindungan pesisir dengan menyeimbangkan posisi ekologis dan fungsi pelindungan fisik. Mengapa perlu pelindungan pantai? Yang pertama itu karena adanya erosi pantai yang merupakan ancaman nyata pada infrastruktur dan pemukiman di sekitar pantai. Kenaikan permukaan laut, yang mana dampak nyata dari perubahan iklim global mempengaruhi risiko pantai. Kerusakan ekosistem, yang mana kehilangan habitat mengancam keanekaragaman hayati pesisir. Di sini contoh kasusnya itu adalah abrasi parah di pesisir Jawa menyebabkan kerugian ekonomi besar. Konsep soft engineering, yang mana konsep ini mengandalkan kekuatan alam seperti mangrove, rumput laut, terumbu karang buatan, yang mana fungsinya ialah menahan gelombang dan menstabilkan sedimen. Mengapa hybrid engineering? Keuntungan kita menggunakan hybrid engineering ialah kelebihan gabungan alam dan teknologi. Yang kedua, hard engineering melindungi langsung. Dan yang ketiga, soft engineering memulihkan ekosistem dan menahan dampak dengan jangka yang panjang. Contoh hybrid engineering di Indonesia pernah dilakukan di Demak di Jawa Tengah dengan breakwater ditambah dengan rehabilitas mangrove. Lanjut ke proses implementasi hybrid engineering. Yang pertama itu dilakukannya studi kondisi pantai. Dan lanjut pada yang kedua, kita melakukan desain kombinasi struktur dan vegetasi. Ketiga, kita melakukan konstruksi dan penanaman. Dan keempat, kita melakukan monitoring atau perawatan berkala. Nah, manfaat hybrid engineering ini, yang pertama itu mengurangi abrasi dan banjir rob. Yang kedua, memulihkan habitat pesisir. Ketiga, meningkatkan potensi pariwisata dan perikanan. Dan yang keempat yaitu adaptif terhadap perubahan lingkungan. Di sini saya mencontohkan studi kasus secara global. Yang pertama itu dilakukan di Belanda dengan sel motor plus struktur gas. Di Vietnam, hybrid mangrove well ditambah dengan groin. Dan dampak positif yang dihasilkan yaitu pelindungan pantai dan keberlanjutan lingkungan. Nah, ini merupakan tantangan penerapan di Indonesia. Di mana tantangan ini, yang pertama itu biaya awal yang besar. Yang kedua, keterbatasan lahan dan kerusakan awal. Yang ketiga, butuh edukasi masyarakat dan partisipasi aktif. Dan yang keempat, pemeliharaan jangka panjang. Lanjut ke strategi mengatasi tantangan. Ada 3 cara. Yang pertama itu melakukan kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Yang kedua, melakukan edukasi dan sosialisasi pentingnya ekosistem pesisir. Yang ketiga, melakukan pendekatan berbasis komunitas dan teknologi inovatif. Teknologi hybrid engineering ini memiliki prospek masa depan. Yang pertama itu merupakan solusi adaptif untuk menghadapi sea level rise. Yang kedua, dukungan target SDGs atau disebut dengan Sustainable Development Goals. Yang ketiga, ada potensi sebagai model perlindungan pantai berkelanjutan di Indonesia. Kesimpulannya, bahwa hybrid engineering ini merupakan solusi inovatif dan berkelanjutan untuk perlindungan pantai. Konsep lokalnya terapkan berdasarkan kondisi fisik, sosial, dan ekonomi setempat. Dan juga merupakan investasi masa depan dengan jaga pantai hari ini demi generasi yang akan datang. Dengan melakukan ajakan perluaskan penerapan hybrid engineering di seluruh Indonesia.
Sekian presentasi dari saya tentang penerapan pelindungan pantai dengan konsep hybrid engineering. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.